Salam damai sejahtera jemaat Tuhan. Kita telah tiba pada bulan Juni 2021 dan dalam 2-3 bulan ke depan kita akan membahas tentang gaya hidup komunitas sepakat. Ada 2 gaya hidup komunitas sepakat yang penting kita pelajari dan kita praktekkan, bahkan kita hidupi di dalam keseharian kita, yaitu yang pertama otentik dan yang kedua intensional. Dan minimal 1 bulan ini kita akan membahas tentang gaya hidup kompak yang pertama, yaitu otentik. Oleh sebab itu kita akan masuk kepada apa arti dari otentik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, otentik adalah asli atau tulen. Kemudian dapat dipercaya dan kemudian sah atau benar. Kalau kita lihat arti dari kata otentik ini yaitu asli, berarti genuine, original. Ya, lawannya adalah palsu, ya, KW. Nah, oleh sebab itu kalau kita mau jadi pribadi yang otentik dan hubungan kita otentik, mestinya hubungan kita ini apa adanya. Tidak ada pura-pura, tidak ada memakai topeng di balik kita punya keaslian kita. Tapi kita mau apa adanya, transparan, sehingga orang langsung melihat kita asli, tulen, sejatinya apa adanya. Ya, oleh sebab itu yang kedua juga akibatnya kita dapat dipercaya atau kita mudah percaya. Lawannya adalah kita tidak bisa percaya. Kenapa? Kita merasa ada kepura-puraan atau kita nggak bisa pegang apa yang dia katakan atau dia perbuat itu benar-benar dia mau lakukan sungguh-sungguh. Jadi kita tidak bisa dipercaya. Oleh sebab itu ini penting tentang rasa aman. Ketika kita memiliki gaya hidup yang otentik, ada rasa aman, ada rasa percaya di sana. Ya, dan kita mau hubungan ini jadi benar, saudara. Tidak ada kepalsuan, tidak ada dusta, tidak ada tipu daya di dalam hubungan yang otentik. Apa kata Alkitab tentang otentik? Ya, kita akan lihat di dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat ke-5 sampai ke-7 dari versi VMD. Ya, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Firman Tuhan berkata, "Dan inilah ajaran yang benar yang telah kami dengar dari Allah dan yang kami sampaikan kepadamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia tidak ada gelap. Jika kita mengatakan bahwa kita mempunyai hubungan yang erat dengan Allah, namun kita terus hidup di dalam gelap, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Allah ada dalam terang, kita juga harus hidup dalam terang. Jika kita hidup dalam terang, kita mempunyai hubungan yang erat sesama kita. Dan bila kita hidup dalam terang, darah Yesus anak Allah menyucikan kita dari semua dosa." Wow, sungguh luar biasa kebenaran firman Tuhan tentang otentik. Jadi arti dari otentik sudah sangat jelas dalam ayat ini adalah hidup dalam terang. Dan oleh sebab itu kita mau perdalam lagi mengapa harus otentik. Dikatakan di dalam 1 Yohanes pertama ayat ke-5 tadi, Allah adalah terang dan kebenaran, ya. Allah ini tidak ada kegelapan, tidak ada dusta di dalam Allah. Dan otomatis lawan dari Allah adalah iblis. Iblis adalah tipu daya dan kegelapan. Oleh sebab itu kalau kita mau mengalahkan iblis, kalau kita mau mengalahkan tipu daya, kita harus hidup di dalam terang dan kebenaran. Itu satu-satunya cara kita dapat mengalahkan tipu daya dan kegelapan. Oleh sebab itu kalau kita tidak mengerti kebenaran yang sangat sederhana ini, maka kita berkali-kali jatuh bangun dan tidak mampu mengalahkan tipu daya dan kegelapan. Kalau kita masuk dalam ruangan yang gelap, bagaimana supaya kegelapan itu di dalam ruangan sirna? Tidak ada lagi. Sederhana bukan? Cukup nyalakan lampu, cukup ada terang, maka otomatis langsung hilang kegelapannya. Oleh sebab itu kalau kita bicara kehidupan kita yang penuh dalam kegelapan, cukup kita beranikan diri untuk datang kepada Sang Terang yaitu Tuhan
dan kita terbuka mengakuinya, kejujuran kita kepada Tuhan yang adalah terang, karena Tuhan Maha Tahu. Tetapi masalahnya, apakah kita mau mengakui? Sekali lagi, Tuhan Maha Tahu. Tuhan sudah tahu dan Tuhan tunggu apakah kita mau jujur mengakuinya. Ketika kita jujur mengakui, ada kasih karunia untuk memulihkan, mempertobatkan kita dan membangkitkan kita untuk hidup di dalam kebenaran. Oleh sebab itu, mari kita sungguh-sungguh rindu untuk selalu bersekutu dengan Sang Terang itu. Karena kita adalah anak-anak Allah, anak-anak terang. Dan dikatakan ya di dalam Tuhan, kalau kita hubungan dengan Tuhan semakin erat, atau kita katakan coram Deo, hidup di hadapan Tuhan, hidup intim dengan Tuhan, pasti kita semua terbuka di hadapan Tuhan. Tidak ada yang kita tutupi, tidak ada yang kita sembunyikan sama sekali. Semuanya terang, semuanya terbuka, semuanya transparan. Atau lebih hebat lagi, semuanya telanjang di hadapan Tuhan. Ketika Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa, mereka berdua telanjang katanya. Tetapi ketika mereka hidup dalam dosa, sudah jatuh dalam dosa, mereka begitu malu dan mereka menutupi segala aurat mereka, saudaraku. Dan dikatakan di dalam Tuhan, di dalam kebenaran, kita semua terbuka, telanjang, apa adanya. Tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang ditutupi. Ya, dan dikatakan di sini, ya, jika kita mempunyai hubungan yang erat dengan Allah, namun kita terus hidup di dalam gelap, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Sekali lagi, seringkali kita tidak totalitas hidup di dalam terang. Karena ada kegelapan yang masih kita pertahankan. Nah, hari ini kita mau pelajari lebih dalam apa atau bagaimana orang yang hidup di dalam kegelapan. Ada dua jenis orang yang hidup dalam kegelapan. Yang pertama, orang tersebut menyadari kesalahannya. Ya, tetapi dia sengaja menyembunyikan hal tersebut kepada orang lain. Contoh, karena dia merasa malu terhadap kesalahannya, terhadap dosanya, terhadap keadaannya, dia tidak mau orang lain tahu. Cukup dia dengan Tuhan. Ya, dia tutupi, dia berusaha tidak ada satupun yang tahu. Ini privasinya dia, ini betul-betul masalah pribadinya dia. Ya, dia merasa tidak aman bila orang tahu, mungkin orang akan menghina, orang akan merendahkan, orang akan meremehkan dia. Oleh sebab itu dengan rasa malu dia tidak berani menceritakan kejatuhannya. Ya, masalahnya kalau dia sudah menang, is okay. Dan dia sudah punya buah-buah tetap, buah pertobatan yang tetap. Tetapi bila ini masalah yang jatuh bangun dan dia tidak bisa menang-menang, dia akan terjebak di dalam satu belenggu dosa, ikatan dosa, dengan cara dia tetap menyembunyikan atau tetap hidup di dalam kegelapan. Tidak akan ada kuasa kemenangan bagi orang demikian. Oleh sebab itu, yang kemungkinan kedua, bila ada orang yang memang sudah sadar kesalahannya, tapi kenapa tidak mau jujur terbuka, ketika itu dia pasti masih memang belum mau bertobat. Banyak orang masih menyukai dosa, masih memilih kenikmatan dosa, masih benar-benar mengeraskan hati dan memilih hawa nafsu dosa. Oleh sebab itu ketika dia tidak mau bertobat, maka otomatis dia tidak mau membuka diri dan orang lain tahu dan orang lain mungkin menegur dia. Dia berusaha bisa tetap nyaman menikmati dosa-dosanya. Otomatis ketika Roh Kudus di dalam dirinya menegur dia, menemplak dia, dia akan menolak, dia akan mendukakan Roh Kudus. Dia akan mengatakan, diam, saya tidak mau dengar. Saya mau masih pengen buat dosa. Jadi Roh Kudus mulai didukakan. Kemudian ketika terus Roh Kudus bicara, dia mulai memadamkan Roh Kudus. Ya, dia mulai menekan Roh Kudus. Ini bahaya sekali, saudaraku. Dan sampai Roh Kudus tidak bicara lagi. Hati-hati sampai engkau bisa menghujat Roh Kudus. Karena tipu daya dosa membuat kita terseret lebih jauh. Dan akhirnya kita terpuruk, kita hancur. Dan akhirnya kita menyalahkan siapapun, bahkan kita menyalahkan Tuhan, menyalahkan semua orang. Dan akhirnya kita bisa murtad, saudara.
kita tidak percaya kepada Tuhan lagi. Inilah tipu daya dosa yang mematikan. Oleh sebab itu di zaman hari ini saudara kita bisa melihat di masa-masa pandemi ini Tuhan murnikan gerejanya. Tuhan bongkar dosa-dosa umatnya dan puji nama Tuhan. Kita yang dulu simpan kegelapan, simpan dosa, akhirnya terbongkar dan ada lawatan pertobatan bagi setiap orang yang mau kembali di dalam terang Tuhan. Jadi sekali lagi, mari jangan sembunyikan dosamu. Lambat atau cepat itu akan menyeret engkau lebih jauh, lebih hancur, meninggalkan Tuhan. Dan yang kedua adalah orang yang belum menyadari kesalahannya. Jadi kalau hati nuraninya sudah makin tumpul karena dia terus-menerus menyimpan dosa, maka bisa saja dia tiba pada saat dia merasa, nggak apa-apa. Ini kan cuma dosa kecil. Ini akibatnya nggak seberapa. Ini kan cuma iseng-iseng aja. Dengan berbagai pembelaan diri, dengan berbagai alasan. Dan intinya kita membenarkan diri pada jelas-jelas kita berdosa. Kita nggak sadar akan kesalahan kita. Dan yang paling ringan, hal tersebut bisa disebut yang namanya blind spot. Blind spot adalah satu bagian hidup kita yang kita tidak sadar bahwa itu suatu kesalahan. Mungkin karena latar belakang kita atau pola asuh kita sehingga kita tidak menyadari hal tersebut sesuatu yang keliru atau yang salah. Saya ambil contoh sederhana diri saya sendiri. Saya seorang yang berlatar belakang keluarga yang broken home, di mana saya dengan keluarga itu saling cuek satu sama lain, khususnya dengan orang tua saya. Kami tidak pernah banyak sopan santun di dalam keluarga karena kami masing-masing ya. Dan biasa ketika untuk makan, kita jarang untuk makan berkumpul satu meja makan. Bahkan saya bisa makan sendiri, kalau saya lapar ya makan saja saudara. Tidak ada bicara, yuk makan. Kalau ada orang di depan pun sedang berjalan, saya sedang makan, saya tidak pernah bersapa, yuk makan dulu. Nggak ada saudara, itu hidup saya dari dulu, dari kecil. Ketika saya sudah memiliki calon istri yang sekarang jadi istri saya, Ibu Hana Setiawan, saya perlakukan semuanya seperti itu saudara. Dan akhirnya saya ditegur oleh calon istri saya waktu itu. Budi, kamu mesti ngomong sama mama. Ada mamanya Hana di situ, tapi saya makan aja. Saya harusnya bersapa, saya harusnya berkata, Ma, yuk makan, izin makan. Nah, saya tidak biasa lakukan itu. Saya juga orang yang cuek. Kalau saya ketemu orang pas ada maunya, saya jalan aja. Saya nggak bersapa, walaupun mungkin basa-basi ya. Tetapi itu satu etika bukan? Nah, karena saya tidak punya kebiasaan baik seperti itu, saya merasa yang saya lakukan ini sesuatu yang normal. Tetapi itulah blind spot saya. Dan ketika saya ditegur, saya akhirnya belajar memiliki etika yang mungkin orang lain anggap itu satu yang biasa. Tapi bagi orang tertentu seperti saya tidak sadar. Itu blind spot, itu titik butanya saya. Nah, setiap kita pasti memiliki blind spot di dalam hidup diri kita masing-masing. Oleh sebab itu di dalam komunitas sepakat saudara, mari berani saudara bertanya kepada teman kompakmu, apa blind spot saya, apa kekurangan saya yang seringkali saya nggak sadari. Ya, coba katakan ya, seringkali mungkin kita ulang-ulang lagi kekurangan atau kelemahan itu karena kita tidak sadar itu suatu hal yang harus dirubah saudara. Coba saudara berani yang menjadi teman kompak untuk menyampaikan ya blind spot dari teman kompak saudara. Ya, kita bisa bicara ini kepada orang-orang yang dekat dengan kita, yang mengenal kekurangan dan kelemahan kita. Dan masalahnya banyak orang sungkan. Nah, sungkan adalah salah satu ciri tidak otentik. Orang yang otentik adalah orang yang penuh kasih. Dan sungkan itu tandanya kasih kita belum sempurna. Kita akan pelajari hal demikian di minggu-minggu ke depan. Tetapi kita mau belajar saat ini untuk terbuka, untuk diberitahu dan menanyakan blind spot diri kita masing-masing. Amin. Ya, kita janji untuk tidak marah dan tidak tersinggung bila kita diberitahu tentang blind spot kita. Dan juga kita janji untuk kita berani menyampaikan dengan kasih blind spot saudaramu atau teman komunitas sepakatmu ya. Tetapi yang paling parah memang kalau didasari dengan suatu ego dan kesombongan kita. Memang kita betul-betul tertipu dan kita tidak merasa itu suatu
kesalahan bahkan itu suatu dosa. Ya, saudara anggap itu wajar, semua orang lakukan begini, ya, dan semua orang tidak ada yang negur, saudara. Nah, otomatis kita membiarkan dosa itu membelenggu, menyeret kita untuk makin hari makin jatuh di dalam dosa. Ya, banyak orang yang hidup di dalam perselingkuhan. Ya, dia tidak mau diketahui dosanya, dia sembunyikan dosanya, tapi pada waktunya Tuhan akan bongkar karena Tuhan mengasihi dia. Tuhan ingin dia bertobat, saudaraku. Jadi kalau ketika engkau dibongkar dosanya oleh Tuhan, sekali lagi Tuhan mengasihi saudara. Tuhan ingin saudara bertobat. Jangan sampai kegelapan itu menipu saudara. Begitu juga banyak orang yang jatuh di dalam investasi yang salah atau investasi yang bodong, saudara, sehingga ada kerugian. Ya, bahkan ini bisa terjadi di kalangan sesama di anggota jemaat, dan akhirnya ada rasa malu, ada rasa ya bagaimana cerita ya kalau kita akhirnya ketipu, kita malu ya, tapi itu seringkali menjadi suatu ikatan dan membuat kita akhirnya penasaran dan akhirnya kita jatuh lagi. Oleh sebab itu ketika engkau berbuat kesalahan, mari jangan sembunyikan kesalahanmu, jangan sembunyikan dosamu, akui kepada orang yang engkau bisa percayai dan untuk engkau dipulihkan, untuk engkau bisa mengenal kebenaran, akhirnya engkau tidak jatuh lagi di lubang yang sama, bukan? Mari, jangan ada kegelapan yang membuat engkau ditipu dan engkau jatuh berkali-kali sampai terikat, bahkan sampai hancur karena kegelapan akan membawa saudara ke titik itu, saudara. Mari kita belajar hidup dalam terang, mari kita belajar hidup di dalam otentik. Dan yang berikutnya, apa dampak kalau kita hidup dalam terang? Kalau kita otentik. Di ayat yang ke-7 dikatakan Allah ada dalam terang. Kita juga harus hidup dalam terang. Jika kita hidup dalam terang, kita mempunyai hubungan yang erat sesama kita. Dan bila kita hidup dalam terang, darah Yesus anak Allah menyucikan kita dari semua dosa. Jadi ketika Allah ada dalam terang dan kita juga hidup dalam terang, ya, kita bukan saja dekat erat intim atau coram deo dengan Tuhan, tapi kita berakibat juga dekat erat dengan saudara seiman kita, dengan teman komunitas kita. Kita memiliki hubungan persahabatan, hubungan persaudaraan yang sejati, bukan cuma di permukaan. Bukan cuma basa-basi, bukan ngomongin orang lain, tetapi kita bicara pribadi kita, bahkan kita bicara mendalam. Sampai kepada bagian yang privat kita mau terbuka. Tidak ada tempat buat kegelapan di dalam hubungan komunitas sepakat kita. Jadikan kompak ini adalah persahabatan sejati, persaudaraan sejati dengan sesama orang percaya, dengan sesama murid Kristus. Dan akibatnya berikutnya, darah Yesus anak Allah menyucikan kita dari semua dosa. Ternyata ketika kita hidup dalam terang, ada kuasa pengudusan, ada kuasa penyucian yang membuat kita semakin bertumbuh di dalam Kristus Yesus, saudara. Ingat, ketika kita baru percaya lahir baru, kita mengalami kuasa pembenaran. Dari orang berdosa menjadi orang benar, anak Allah. Tetapi itu masuk di wilayah roh kita. Di wilayah jiwa ini proses seumur hidup. Ada kuasa pengudusan, penyucian yang terus menerus kita harus alami. Caranya adalah hidup di dalam terang, hidup dalam otentik. Dengan demikian engkau akan mengalahkan ikatan-ikatan dosa. Saudara, banyak kali dosa-dosa yang begitu mengikat dan kita susah untuk mengalahkannya. Kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita jatuh bangun berkali-kali. Ya, bagi mungkin kaum pria jatuh bangun di dalam dosa pornografi, atau di teman-teman wanita mungkin jatuh bangun dalam emosi terluka, sakit hati. Dan setiap kita pasti mempunyai dosa-dosa pribadi yang seringkali menjadi kekalahan kita. Nah, dosa-dosa demikian seringkali kita sudah jatuh lagi, kita bangkit lagi, kita mengaku dosa, jatuh lagi berkali-kali, saudara. Cara satu-satunya adalah kita tidak mampu mengalahkannya dengan sendirian, saudara. Kita butuh komunitas sepakat, tempat teraman, tempat-tempat kita bisa menjadi keluarga. Orang-orang yang kita anggap sahabat sejati atau keluarga sendiri.
inilah orang-orang yang akan mendampingi kita, di mana kita bisa berakuntabilitas, kita bisa terbuka, kita boleh saling mengaku, saling menjaga, saling membangun, saling menegur, saling menasihati di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, saya mau Bapak Ibu Saudara-saudari dengarkan dan lihat kesaksian dari seorang saudara kita tentang bagaimana hidupnya diubahkan lewat komunitas sepakat, yaitu dengan saudara William. Silahkan menyaksikan. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, perkenalkan nama saya William. Saya hari-hari ini saya sungguh antusias ya. Kenapa saya antusias? Karena adanya dengan Mesbah Koramdeo, bertemu muka dengan Tuhan, saya banyak sekali mengalami perubahan demi perubahan. Terutama di dalam pola pikir saya, emosi saya, juga kelemahan-kelemahan saya banyak diubahkan. Saya mau saksikan salah satu kelemahan saya, walaupun saya sudah terima Tuhan cukup lama, saya sudah berkomsel, beribadah, namun apa yang terjadi di dalam keseharian itu tetap setelah saya ibadah, setelah saya berkomsel, tetap saja tuh namanya, misal saya salah satu contoh nyatanya ketika saya di sehari saya buka Facebook atau saya lihat Instagram atau media sosial, di situ saya penasaran sekali sama yang namanya wanita berbaju minim gitu ya. Jadi saya dengan mudah sekali untuk saya membuka, untuk saya penasaran nih, siapa ya? Saya selalu kalau di Facebook ada iklan atau itu dengan mudah sekali saya langsung refleks untuk saya cari tahu tuh. Nah di situ adalah seringkali saya jatuh di dalam pikiran. Walaupun saya nggak melakukan kepelacuran atau gimana, tapi saya jatuh di dalam pikiran saya, imajinasi saya. Nah apa yang terjadi setelah saya namanya Koramdeo itu ya, Koramdeo kompak, itu saya dipaksa untuk saya terus membaca firman, untuk saya terus intim dengan Tuhan. Di situ terjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi yang selama ini saya seperti lahir baru. Kenapa seperti lahir baru? Karena selama saya mengikut Tuhan dari tahun 98 saya lahir baru, saya itu jatuh bangun. Tetapi memujizat ya, memang luar biasa ketika saya ketemu sama Tuhan itu benar-benar ada perubahan. Perubahannya apa? Jadi di situ saya nggak lagi punya keinginan atau penasaran untuk saya lihat-lihat lagi, walaupun saya keseharian saya tetap ketemu dengan Facebook, saya tetap lihat Instagram, tapi saya nggak lagi penasaran. Bahkan juga rasionya saya semakin berkurang. Jadi saya nggak lagi kepo, saya ingin tahu apa enggak gitu. Saya justru lebih mengutamakan segala sesuatu yang bersifat rohani. Saya lebih suka melihat YouTube yang rohani atau segala sesuatu yang membangun saya. Nah itu pertama. Terus yang kedua, apa yang saya alami beberapa minggu lalu ya, tepatnya hari Jumat, ketika saya selesai kerja, saya dari satu kantor klien itu saya diharuskan untuk menuju ke arah Sungai Cilandak ya, daerah Cilincing situ. Nah di situ saya ngalamin sesuatu ya. Jadi ketika saya naik motor, karena saya nguber waktu itu hampir tutup kantor pajak. Jadi saya cepet-cepet ke situ. Saya lari kira-kira 60-50 kilometer per jam lah. Sampai di satu persimpangan tiba-tiba ada satu kendaraan yang motong jalan saya gitu. Nah dia cukup kencang larinya, singkatnya dia nabrak saya gitu. Jadi saya nggak bisa ngerem karena dia dadak motong. Akibatnya si orang itu jatuh. Nah ternyata yang saya tabrak itu sepertinya anggota polisi atau satpam atau keamanan, saya kurang tahu persis ya. Tapi saya lihat dari sepatu sama seragamnya seperti anggota. Nah di situ apa yang terjadi ketika saya sudah dia nabrak saya dan saya juga sama-sama ketabrak gitu, karena saya jalur ke situ, dia motong jalan gitu. Jadi ketabrak, saya nggak dapat ngerem. Saya jatuh, dia jatuh. Nah waktu itu pertama saya bersyukurnya ya pemeliharaan Tuhan buat saya, karena itu sebetulnya jalur tronton ya. Di situ kendaraan ya berhenti gitu. Jadi nggak langsung ketabrak gitu ya. Nah di situ dengan kondisi seperti itu ya, saya juga bukan bicara ras ya, mata saya kan ya saya sipit gitu ya. Jadi di situ secara ini biasanya saya akan emosi, saya akan langsung, saya kan nggak salah gitu, saya dipotong, jalan saya dipotong.
Nah, ketika sudah terjadi ketabrakan itu, kita langsung disamperin ada beberapa orang. Nah, di situ saya langsung berdoa dalam hati itu. Respon saya yang berubah adalah langsung biasanya saya akan cari-cari gimana ya saya cara nego supaya saya nggak diperes nih. Tapi yang di situ yang saya lakuin ketika saya udah jatuh, saya bangun dari motor, saya berdoa dalam hati, Tuhan, tolong saya Tuhan. Saya cuma berdoa gitu. Nah, terus tas sama motor saya dibawa sama orang-orang tersebut masuk ke satu gudang. Di situ diadakan bicara ya, ada salah satu polisi datang, dia bilang saya sedang bertugas di area ini. Jadi salah siapa? Dia bilang. Nah, saya diam, saya ngeliat respon dari orang yang nabrak saya, yang tertabrak itu, dengan tiba-tiba dia bilang, Pak, ini salah kita berdua. Nah, saya berpikir sebetulnya bukan salah saya, karena saya ada di jalur kan, saya ada di jalur yang benar gitu. Jalannya saya kan lurus, saya nggak lawan arah. Yang lawan arah adalah anggota ini kan. Nah, tetapi waktu itu Roh Kudus ingetin saya gitu, nggak usah debat gitu. Jadi kamu bilang aja iya salah kita. Ya udah saya nurut aja. Akhirnya saya bilang, oh iya Pak, ini salah kita berdua. Sederhananya saya nggak jadi diperes. Terus si orang itu ya udah ngajak salaman, kita berdamai dan saya pulang. Nah di situ itu kejadian nyata yang saya alamin ya. Jadi benar-benar ketika saya koram deo, ketika saya ketemu intim sama Tuhan setiap hari. Saya dipaksa gitu ya untuk membaca firman, saya harus dipaksa setiap hari untuk saya berdoa, untuk saya menyembah Tuhan, worship intim sama Tuhan. Di situ saya berubah. Saya benar-benar menyadari bahwa firman itu yang mengubahkan hidup saya. Jadi itu betul-betul nyata. Dan selain itu juga salah satunya kondisi seperti ini kan COVID ya. Itu juga nggak mudah buat pekerjaan saya. Tapi saya melihat penyataan Tuhan begitu ajaib. Jadi bukannya saya transaksi terus enggak, tetapi ketika saya butuh itu benar-benar Tuhan sediakan. Dan ada Tuhan bukakan dengan begitu ajaib transaksi-transaksi yang Tuhan sediakan. Selain itu juga yang saya mau saksikan keantusiasan ya, terutama di dalam komsel kita. Karena komsel kita ini sekian cukup lama, kita komsel itu ya naik turun sampai akhirnya kita nggak lagi mikirin jiwa-jiwa, kita enjoy sama hidup kita masing-masing, kita mau pergi kemana, kita fellowship, kita makan. Tapi kita nggak mikirin lagi namanya jiwa baru gitu. Nah, ketika adanya kita intim, koram deo ini, ketika dengan kompak, kita sepakat, nah itu berbeda. Jadi kita nggak lagi mikirin seperti itu, kita sama-sama nih, kita sama-sama sepakat sama teman-teman. Nah, kita melakukan yaitu apa yang disebut dengan menjadi komunitas terang dan galam. Di situ apa yang dilakukan, jadi ketika kita sudah melakukan koram deo, kita bersepakat sama teman-teman, kita melakukan kunjungan. Nah di situ Tuhan percayakan kepada kompak kita, yaitu jiwa barunya dapat orang Depok, cukup jauh gitu. Nah yang kita lakukan itu adalah kita selain kita sudah lakukan di kompak, kita saling ngaku dosa, kita doakan, kita keterbukaan, kita juga intensional, otentik, kita lakukan semua itu. Dan bukan cuma berhenti di situ, kita melakukan kunjungan. Jadi kita sama-sama disengaja dengan teman-teman kompak, kita kunjungan ke Depok. Nah, waktu kita pergi ke Depok, ya benar-benar ya kita ngerasain seperti kasih mula-mula lagi. Jadi antusias lagi kita alamin. Jadi betul ya dibilang ketika penatua kita juga bilang ketika lagi nggak ada jiwa baru lagi, itu seperti arang mulai padam. Tapi ketika ada jiwa baru itu seperti arang. Kayu ketemu kayu, kebakar lagi. Jadi saya merasa antusias lagi dengan adanya jiwa baru ini, betul ya. Jadi sasaran akhirnya itu adalah kita untuk menjangkau, menjadikan mereka untuk mengenal Tuhan. Nah itu yang luar biasa yang saya alamin selama ini, dan itu sangat memberkati kehidupan saya. Di dalam keluarga saya juga kita mulai komitmen untuk kita membangun mesbah ya, mesbah sama istri sama anak gitu. Betul-betul koram deo itu adalah perjumpaan dengan Tuhan yang mengubahkan hidup saya. Itu yang saya alami. Haleluya. Kesaksian William sungguh otentik dan dia mau terbuka mengakui di hadapan saudara. Kenapa? Dia sudah mengalami kemenangan. Dan ini bukan gosip, karena William sendiri yang berani bersaksi atas proses kemenangan yang dia alami. Saudara, kalau tadi William berkata dipaksa maksudnya bukan terpaksa ya. Di sini dipaksa maksudnya dia didorong, dimotivasi oleh suatu kondisi komunitas yang membuat dia akhirnya breakthrough. Membuat dia akhirnya mengalami terobosan, mengalami pemulihan. Jadi saudara jangan salah paham tentang kata itu ya. Dan saya mau saudara bisa mengalami kemenangan yang sama seperti saudara William. Mari saudara, kalau engkau sudah memiliki komunitas sepakat, coba
bangun kedalaman yang otentik di dalam hubunganmu dengan teman komunitas sepakat saudara. Kita mau bertumbuh di dalam hubungan saudaraku, bolehlah bercerita tentang siapakah pribadimu apa adanya. Bagaimana latar belakangmu, seburuk apapun mungkin keadaanmu di masa kecil, di masa lalumu. Bahkan sebejat-bejatnya engkau pernah alami sebelum engkau bertobat. Engkau ceritakan itu. Karena apa saudaraku? Karena godaan dan cobaan yang kita sering hadapi saat kita sudah lahir baru adalah kita dipancing, dikembalikan untuk jatuh di dosa lama kita. Oleh sebab itu teman kompak kita seharusnya orang yang paling mengenal dan paling memahami tentang kelemahan dan kekurangan dan ujian cobaan yang paling sering kali membuat engkau mudah jatuh saudaraku. Oleh sebab itu mari kita belajar terbuka dan mari ini butuh waktu saudara. Tetapi ketika kau makin intens di dalam hubungan yang otentik, hubunganmu akan mengakibatkan rasa aman, rasa percaya, dan itu akan menguduskan kehidupanmu, menyucikan kehidupanmu di dalam Tuhan. Mari kita tetap antusias, dan kalau kita mau bertanya bagaimana praktik otentik, kita akan tunggu minggu depan, minggu 13 Juni, serial daripada khotbah otentik ini akan berlanjut, dan kita akan terus antusias mempraktikkan gaya hidup kompak yang pertama yaitu otentik. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami percaya Engkau adalah sang terang itu. Dan kami pun diangkat menjadi anak Allah, anak terang. Oleh sebab itu ketika kami hidup di dalam dosa, sebagai budak dosa di dalam hidup masa lalu kami hidup di dalam kegelapan Tuhan. Semuanya serba tipu daya. Semuanya mengikat kami dan membuat kami hancur. Tapi ketika kami diselamatkan, ketika kami dipulihkan, kami sadar Tuhan, bagian demi bagian kegelapan kami dibongkar di dalam terang firman-Mu, terang kasih-Mu, terang Roh Kudus-Mu ya Bapa. Oleh sebab itu kami mau terus hidupi kehidupan terang ini ya Bapa, kehidupan yang otentik ini ya Bapa. Ajar kami Tuhan percaya kepada Engkau sepenuhnya dan terbuka sepenuhnya. Karena Engkau maha tahu ya Bapa. Engkau maha memahami dan mengenal kami. Kami mau apa adanya di hadapan Engkau ya Tuhan. Dan kami sadari Tuhan, seringkali kami tidak menyadari juga kalau ada kegelapan yang masih menipu kami. Kami butuh ada saudara-saudara yang menjadi teman komunitas sepakat kami. Saudara yang menjadi sahabat kami ya Bapa. Yang membuat kami berani terbuka apa adanya. Kami mau belajar otentik, hidup di dalam terang apa adanya dengan saudara kami yang adalah teman kompak kami. Tuhan, ajar kami bertumbuh di dalam otentik. Ajar kami Tuhan hidup di dalam kedalaman hubungan ya Bapa. Pulihkan kami kalau kami banyak memiliki rasa tidak aman, rasa malu, mungkin juga gengsi, ego kami, kesombongan kami sehingga kami tidak mau mengakui apa adanya kami. Kami mau bertobat ya Tuhan. Kami mau dipulihkan ya Tuhan. Oleh sebab itu hamba membawa setiap jemaat Tuhan, setiap komunitas sepakat yang ada di dalam gereja-Mu ya Bapa. Tuhan tumbuhkan Tuhan gaya hidup otentik di antara hubungan komunitas sepakat ini ya Bapa. Sehingga kami benar-benar membongkar segala tipu daya kegelapan dari si iblis ya Bapa. Di dalam nama Kristus Yesus kami memberkati, Tuhan pimpin setiap kompak-kompak yang sudah berjalan. Dan bagi kami yang mau memulai kompak, tuntun kami Tuhan dengan iman. Kami mau melangkah ya Bapa, dan kami mau memulai hubungan yang apa adanya yang otentik ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, mari kita angkat tangan kepada Tuhan. Berkat daripada Bapa di surga dicurahkan atas setiap anak-anak Allah, murid-murid Kristus, dan kasih Roh Kudus, kasih Kristus Yesus mengalir dari hatimu, dan Roh Kudus menyertaimu senantiasa menjadi saksi-saksi Tuhan kemanapun kau pergi. Tuhan membawa jiwa-jiwa orang-orang damai dipertemukan dengan engkau. Tuhan Yesus mengurapi, Tuhan Yesus memberkati dan meneguhkan dengan tanda ajaib dan mujizat menyertai hidup orang benar. Di dalam nama Yesus kita semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.